Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Dumateng para jamaah, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wonten kesempatan dalu punika kula panjenengan sami saged pepanggihan malih lan kita wonten salebetipun wulan Dzulhijjah akhir. Jadi akhir-akhir berarti sekedap malih insyaallah wulan Dzulhijjah pada kita tilar. Lajeng melebet wulan salajengipun. Injih punika wulan Muharram. Bapak Ibu dalu punika kula dereng nglajengaken tafsiripun, ananging kula badhe ngajak sareng-sareng bahas perkawis ingkang wonten hubunganipun kalawan bulan Muharram, utawi tiyang Jawi mastani bulan Suro. Ada apa dengan bulan Suro? Mengapa bulan Dzulhijjah orang rame-rame punya hajatan, tetapi mengapa bulan Suro pet ibaratnya? Ya, mari kita bahas. Semoga Allah SWT membimbing kita betul-betul meluruskan akidah kita, dengan harapan ketika kita nanti meninggal dunia betul-betul dalam kondisi akidah kita lurus. Amin. Sebab napa kemawon bensin wonten yaumul kiamah boten enten manfaatipun. Harta anak kita ngantos Nabi Ibrahim doa, wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, janganlah engkau hinakan diriku di hari ketika manusia dibangkitkan dari kuburnya. Yauma la yanfa'u malun wala banun, hari ketika dinten nalikanipun harta, anak mboten enten gunanipun, mboten saged nulung. Jabatan, anak, ya, harta, illa kecuali man atallaha biqalbin salimin, ya, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dalam kondisi hati yang selamat, hati yang bersih,
Ya. Injih punika ati kang resik, bersih saking perbuatan-perbuatan syirik. Ya. Mila Bapak Ibu para jamaah, niku wau surat Asy-Syu'ara ayatipun 89. Asy-Syu'ara 89. Permohonan Nabi Ibrahim alaihissalam agar nanti di hari kiamat dia tidak dihinakan. Ya. Dan dia mengatakan, yaitu hari yang ketika itu anaknya, hartanya nggak ada gunanya, mboten saged nulung, jabatannya saya sakit napa Pak? Illa kecuali man, orang yang menghadap Allah dengan membawa hati yang selamat, hati yang bersih. Injih punika ati ingkang salimun minasyirki, ati ingkang selamat saking perbuatan-perbuatan syirik. Salimun minadanasi wa syirki, ati ingkang selamat dari perbuatan dosa dan kesyirikan. Ya. Bapak Ibu para jamaah, maka pentingnya kita mengkaji dalam masalah ini, karena kita akan menghadapi bulan yang namanya bulan Muharram. Ing antawisipun motivasi kagem tiyang Islam nalikanipun mlebet bulan Muharram, mulai entenipun poso khusus tanggal 10 Muharram. Naminipun poso Asyura. Dene tiyang Jawi dipedhel sura. Tinggi jeneng sasi sura. Gitu. Berarti menawi niku sasi sura ngelingke napa, Pak? Ngelingke tanggal 10. Mila punika umat Islam nalikanipun mlebet bulan Syura emut tanggal 10. Enten apa Bapak Ibu? Sunah puasa sehari. Kanjeng Nabi paring pangandikan wonten hadis rawu al-Imam Muslim, Syamu yaumi Asyura, poso dina Asyura, ahtasibu Allah, aku berharap kepada Allah, an yukaffira sannata allati qablah, iso mbusek dosa setahun kepungkur niki, iso mbusek dosa-dosa setahun kepungkur. Ya. Riyen poso Asyura punika Bapak Ibu hukumnya wajib. Lan gadhe kathah kautamen keistimewaan. Riyen para nabi ditulung dening Allah tanggal 10 Muharram. Nabi Musa alaihissalam, ya, Nabi Musa alaihissalam selamat saking Fir'aun tanggal 10 Muharram. Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit tanggal 10 Muharram. Mula punika tiyang Yahudi lan Nasrani padha poso tanggal 10 niku. Nalikanipun Kanjeng Nabi tindak Madinah, tiyang Yahudi sami poso tanggal 10. Ditakoni poso apa iki? Poso rasa syukurnya kepada Allah karena Musa diselamatkan tanggal 10. Kanjeng Nabi ngendika pripun? Ana ahakku bi Musa minkum.
ana ahakku, aku luwih pantes, ya. Aku luwih pantes nyukuri nikmat sing Allah menehke marang Musa tinimbang kowe. Itu. Mula punika umat Islam diperintahkan puasa. Nah, setunggalipun tahun meleh Kanjeng Nabi merintahkan umat Islam kan puasa tanggal 10. Lajeng enten ingkang ngemutaken, ya Rasulullah, innahu yaumun tu'adzimuhu al-yahud wa nasara. Itu kan hari yang juga orang Yahudi dan Nasrani juga mengagungkan. Berarti kita sama dong. Kanjeng Nabi menjawab, fa in kana al-amul muqbil insyaallah sumna yaumat tasi'. Fa in kana al-amul muqbil, seandainya tahun akan datang, ya, umurku masih panjang, masih bertemu tanggal 10, aku akan puasa tanggal 9. Ya. Tetapi qadarullah yuswanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boten dumugi bulan Muharram ingkang badhe dateng. Nanging Kanjeng Nabi dipun pundhut dening Allah wonten wulan Rabiul Awal. Berarti bar sura safarmu gitu. Telung sasi. Nah, akhiripun para ulama tetap nggandengaken, Pak, karena Kanjeng Nabi sudah telah mengucapkan kalimat itu. Artinya apa? Tetap disunahkan puasa tanggal 9 dalam rangka untuk menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tapi sunnah. Justru lebih itu. Tetap tanggal 10 lebih ditekankan. Cuma umat Islam lebih dianjurkan lagi ditambah songo karo 10. Sebab menapa? Kanjeng Nabi sampun ngendika saumpami tahun ngajeng Kanjeng Nabi yuswanipun tasih manggi bulan Muharram tanggal 10, panjenenganipun badhe poso tanggal 9. Ning qadarullah mboten ngantos bulan Muharram, ngantos Rabiul Awal Kanjeng Nabi sampun sedo, sehingga ucapan niku tetep senajan Kanjeng Nabi dereng nate praktek. Akhiripun tetep dados pedoman lan patokan. Disunahke tanggal 9 dalam rangka untuk menyelisih orang Yahudi dan Nasrani. Tetapi kalau seandainya Anda puasa tanggal 10 saja, maka tidak apa-apa. Kenapa? Karena kita lebih berhak untuk puasa tanggal 10 dibandingkan orang Yahudi dan Nasrani. Nggih. Ngeten. Itu tentang puasa. Lajeng Bapak Ibu, ingkang wonten magepokanipun kalawan bulan Muharram, bulan Suro, kata keyakinan-keyakinan ingkang muncul bila bulan Suro niku bulan keramat. Nggih. Utawi dipun anggap bulan Muharram, bulan Suro bulan sial. Miturut sebagianipun di mula padha wani ngijabke anake. Dianggap sial, engko nek ngijabke anake wulan Suro, engko wedi nek ora langgeng. Ora wani miwiti ato omah wulan Suro. Ora wani sunatan wulan Suro. Ngijabke wulan Suro, sing wani mur lairan tok. Gitu. Lah nek bayine lair wulan Suro mosok ya diempet gitu. Aja metu sik, iki wulan Suro.
Wulan Muharram niku wulan sae. Sae kagem ngijabke nggo ado omah, intinipun sae kagem tumindak ke saenan. Ganjaranipun dipun tikelaken dening Allah. Kalau men kula bahas bulan Muharram, ganjaranipun dipun tikelaken. Ngoten. Ya. Mula Bapak Ibu wonten kesempatan punika kula badhe bahas setunggalipun hadis. Hadis ingkang dipun riwayataken dening Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Ingkang sumberipun saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah atau anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la adwa wala tiyarata wala hammata wala safara. Kanjeng Nabi paring pangandikan la adwa. Artosipun inggih punika la adwa. Ora ana penyakit sing nular. Ora ana penyakit menular. Maksudipun mboten nular karepe dhewe. Ngeten lho, Pak. Nek penyakit nular niku enten. Ya. Sebab Kanjeng Nabi ngemutaken supados mboten cedak-cedak kalawan tiyang sing kenging penyakit menular. Nek nembe terjangkit. Mula pun lockdown ngeten nika. Itu sesuai kali syariat niku. Lockdown. Nek masker kan social distancing. Ya. Tetapi kalau lockdown itu ada syariatnya. Bagaimana? Ketika suatu daerah tertimpa wabah, terkena wabah, maka orang yang dari luar daerah sebetulnya tidak boleh masuk ke situ. Yang ada yang tinggal di situ nggak boleh keluar. Nek ngantek diizinke metu mengke penyakite ngombro-ombro. Dodro, sebab bisa menular. Yang diingatkan Nabi, yang diluruskan Nabi, la adwa, tidak ada penyakit menular, artinya tidak ada penyakit menular dengan sendiri. Artosipun inggih punika penyakit nular niku kanthi izinipun sinten? Allah. Nggih, kanthi izinipun Allah. Mila punika wonten setunggalipun hadis pinangka usaha. Hadis rawahu al-Imam Muslim. La yuradu mumridun ala musihin. Aja dicampur kewan sing lara karo kewan sing sehat. Itu aja dicampur. Iki kewan lara, iki sehat, aja mbok campur. Engko nek ketulak, mula sing ingkang dipun emutaken Kanjeng Nabi punika tidak ada penyakit nular, artinya menular dengan sendiri. Tetapi penyakit menular itu semua dengan izin Allah. Ugi wonten hadis sanes rawahu al-Imam Ahmad. Ugi al-Imam Al-Bukhari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam firra minal majzumi firaraka minal asadi. Larilah kamu dari majzum, yaitu penyakit lepra.
seperti larinya kamu dari singa. Gitu. Jangan deket-deket orang yang terkena penyakit menular itu. Ya. Kalau memang tadinya kita tidak campur dengan mereka. Tapi nek pun campur pripun, Pak? Kalau wau kaidahipun menawi tiyang wonten daerah mriku sing nembe wabah ora kena metu. Apa tujuannya? Biar betul-betul tawakal kepada Allah. Sebab senajan daerah niku enten penyakit menular, belum tentu semua ketularan. Contonipun wonten ngriyanipun jenengan enten sing beleken. Kira-kira kabeh beleken mboten? Mboten tentu, dereng tentu niku. Corona, apakah satu rumah kita semua kena corona? Tidak. Itu namanya Allah yang menakdirkan tertularnya penyakit. Ketika kita sudah masuk dalam suatu daerah, ternyata di situ adalah sedang terjangkit wabah, kita nggak boleh keluar. Biar apa? Biar nanti kalau keluar, biar tidak menularkan kepada yang lain. Biar orang itu tidak membawa penyakit menular. Karena kalau seandainya dia keluar dari kampung itu, dia membawa penyakit, maka bisa jadi nanti penyakit itu akan menyebar karena tertular penyakit, meskipun semua dengan izin Allah. Itulah namanya lockdown. Yang dari luar nggak boleh masuk. Dulu pernah Umar bin Khattab mau ke negeri Syam. Ketika itu negeri Syam sedang terjangkit yaitu virus wabah taun anwas. Ya, ada sahabat yang meninggal. Maka diingatkan, ya ini sana sedang ada wabah. Akhirnya nggak jadi masuk dengan mengamalkan hadis tersebut. Ya. Cuma kadang tiang punika ngeyel, ngeyel toh, atau sengaja. Contoh kemarin ketika kita sedang ada corona, kan yang ada pertama di mana? Nah, ya. Tempatnya namanya apa? Wuhan. Terus para perantau yang di Wuhan sana suruh pulang enggak? Pulang no. Dipulangkan semua kok. Akhirnya kan menyebar. Kalau seandainya dulu karena terjadi ya sudah. Karena itu menyelisih syariat. Ya. Artinya itu udah qadarullah lah, nyebar gitu aja nggih. Cuman ya, umpama nanti ada lagi gitu. Moga-moga tidak. Niku namung umpama nanti nek sing ndek ben nggih pun kebacut. Itu menyelisih artinya ketentuan dalam syariat Islam. Artinya sesungguhnya kalau seandainya orang itu tinggal di situ tidak keluar, maka penyakit itu insya Allah tidak akan menyebar. Itu kenapa Nabi melarang orang yang tinggal di suatu daerah yang terkena wabah nggak boleh keluar biar tidak membawa penyakit. Akhirnya bisa jadi sebab tersebarnya penyakit kemana-mana, terus sana juga nyebar lagi, akhirnya menjadi pandemi. Maka kemarin hampir tidak ada negara yang tidak terkena corona. Ya. Niki. Lah di sini Bapak Ibu, Kanjeng Nabi paring pangandikan. La adwa, sekali lagi tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Dengan demikian maka ketika kita atau saudara kita
terjangkit penyakit dan itu kita berada di area tersebut, maka kita bersabar juga, ya. Siap-siap engko nek kenean. Ya. Apalagi satu rumah. Kalau satu rumah mau nggak mau, tetapi belum tentu terkena. Betul ya? Belum tentu. Karena semua dengan takdir Allah. Selanjutnya yang kedua, wala tiarah. Ya. Tidak ada tiarah. Artinya apa? Apa itu tiarah? Tatayur. Tiarah adalah tasya'um. Seseorang menganggap sial suatu perkara karena sebab cuma melihat apa yang dilihat. Enek anui sial iki. Contohnya pun nyawang napa? Nyawang lintang. Wah, kayaknya lintang anu kae membawa kesialan ini. Atau yang didengar, contohnya bengi-bengi jam 12 nang rumah enek manuk manggung. Wok. Apa kae? Gek-gek engko. Ya. Iku tiarah. Contoh mulai cecak jeblok. Orang mau berangkat kerja, tiba-tiba ada tekek atau cecak jatuh, terlepok. Teratap. Arep enek opo iki? Jadi dihubung-hubungkan, Pak. Jadi akhirnya nggak jadi berangkat. Atau sudah berangkat di jalan ketemu kucing putih berabat lewat, kaget. Akhirnya balik meneh. Ngapa balik, Mas? Enek kucing lewat. Lah ngapa? Nggo nek sial. Jadi menghubungkan antara kesialan dengan suara, dengan apa yang dia lihat, tidak bersentuhan langsung. Berbeda dengan orang yang ketika naik motor, sepeda, terus nabrak kucing, geledak, lasar, bundas, pulang ke rumah. Ngapa Mas? Mau nabrak kucing aku ngelasar. Gak jadi berangkat karena memang kecelakaan. Tetapi kalau gak jadi berangkat karena cuma melihat kucing, maka itu tidak ilmiah. Seolah-olah kucing itu membawa kesial. Termasuk di situ Bapak Ibu dino wong arep kerja dagang ya, mboten sida budal. Lah napa? Sebab naga dina ning kidul. Wong ning kidul naga dina ning pundi? Akhirnya enggak jadi berangkat. Ya. Itu. Atau karena bulan atau karena tahun. Atau karena kelahiran. Maka ada termasuk di dalamnya adalah ketika orang punya tanggal lahir sekian, bulan sekian, dia bernasib seperti ini. Itu sudah termasuk menganggap sial dan termasuk bagian daripada meramal. Ya. Maka Nabi mengatakan wala tiarah, tidak ada kesialan yang disebabkan karena sekedar suara burung, lewatnya hewan, jatuhnya tekek, dan sebagainya, maka hal itu tidak ada dalam Islam. Ya, kowe nek rabi ojo entuk wong sing omahe madhep ngidul ya, Le. Lah napa, Pak? Soale omahmu madhep ngalor nek caplok boyo. Le, kowe nek golek bojo, aja sing laire Jumat Kliwon. Nah, kowe aja budal sik ya, Le ya.
Sok ben wae. Lah enten apa Bu? Sesuk iki geblake mbahmu. Apa hubungannya kematian simbahnya dengan kesialan yang akan dia dapat? Tidak ada hubungannya. Orang seperti itu susah, mau ke sana berat, neng kono ketemu kucing, neng kono ketemu ulo, neng kono ketemu suara, akhirnya pusing dia, beban berat hatinya. Maka Kanjeng Nabi memperingatkan wala tiyarah. Tidak ada kesialan yang disebabkan karena suara, karena melihat sesuatu, ya. Niki. Maka tidak ada hubungannya. Bapak Ibu para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, yang ketiga, wala hammah. Dan tidak ada hammah. Apa itu hammah? Orang Arab jahiliyah dulu kalau di malam hari panci dalu tendur omah enek manuk menclok, ya, manggung, diyakini bahwa akan ada di antara salah satu anggota keluarga yang tertimpa musibah. Itu hammah. Nabi melihat dan mengetahui seperti itu, bersabda wala hammah. Tidak ada hammah, tidak ada burung yang keluar malam mencelok ana dhuwur omah manggung sing dadi sebab kesialan, tidak ada. Sebab Bapak Ibu manuk niku rezekine dhewe-dhewe. Enten manuk sing medalipun awan, contohnya manuk emprit. Nggih. Manuk masjid. Manuk pesantren. Nggih. Tilang, kutut. Ning enten manuk-manuk sing medalipun dalu golek rezekine bengi, contone hantu. Manuk beluk. Napa enten manuk hantu, Pak? Jenenge. Kok jarene manuk hantu ini apa to niku? Mula akhirnya nggo simbol. Nggih to anggarane manuk kuk akan keluar mak lampir. Dirupalah jenenge manuk dares enten mawon. Burung kucing, aja kayak kucing tadi. Nah, itu keluarnya malam. Lawa, codot, niku. Burung-burung itu ketika keluar malam cari makan. Mencelok mriku lan sak panunggalanipun. Mila niki Kanjeng Nabi nglurusaken keyakinan kita, nggih. Lan semisalipun tentunipun, gitu. Mula pun diyakini menawi enten. Nah termasuk niki anu Pak, niki enten hubunganipun apa niku? Manuk perenjak. Wah, perenjake ganter-ganteri Mas. Sapa ya daya ya? Kayak nggo rezeki. Itu dihubung-hubungkan, maka tidak boleh. Gagak. Nggih nek manuk gagak niku gondol nyawa niku, Pak. Burung gagak itu apa niku gondol nyawa. Nek ora gondol nyawa ora iso mabur. Gitu. Yang keempat wala sofaro. Tidak ada bulan Safar. Dulu Bapak Ibu riyen tiang-tiang Arab jahiliyah niku wedi karo bulan Safar. Rawani mantu, rawani atuk omah, ngijapi anake rawani, nyunatke rawani. Iya. Dulu sudah ada, mereka itu menganggap sial bulan ini, bulan Safar.
bulan Safar. Itu kalau orang Arab. Akhirnya ditiru oleh orang kita. Nah, mboten Safar, bulan Dulu orang Arab jahiliyah ketika bulan Safar enggak berani ini, enggak berani itu. Nggih kula wau sing wani mur lahiran. Nek lahiran ra iso ditolak gitu. Karo nampa duit. Niki. Nah, hal itu akhirnya entah ditiru atau mereka punya keyakinan sendiri. Dulu yang awali siapa kita nggak tahu. Yang jelas kita umat Islam. Kanjeng Nabi tidak menjelaskan bahwa bulan Muharram bulan yang sial, tidak ada. Kalau kita meyakini bulan Muharram bulan sial, kita adalah orang yang berburuk sangka. Kok ngarani bulan sial sing ngajari sapa kan itu. Maka bulan Muharram atau Syura itu bulan yang baik untuk beramal soleh. Ngurabi mula kadang sering kula napa niku matur kali jamaah. Bapak Ibu mang pelopori to. Bulan Muharram niku nggih mantu. Ijabke lah minimal kali walimah cilik-cilikan. Aku wedi Mas. Sing diwedeni napa? Lah niku karena terlanjur ada itu keyakinan yang sudah terlanjur menyebar. Seolah-olah kita takut meninggalkan padahal tidak ada apa-apanya. Kalau mempercayai dalam hadis Nabi kita mengatakan atiyaratu syirkun. Atiyaratu syirkun, atiyaratu syirkun. Tatayur iku syirik. Tatayur iku syirik. Tatayur iku syirik. Saged syirik ageng, saged syirik asghar. Wa ma minna illa kata Nabi, dan setiap kita pasti dihinggapi perasaan seperti itu. Setiap kita Pak masuk ke dalam hati kita gret gitu. Ketika ada rima jelek langsung spontanitas. Lalu bagaimana Mas untuk menghilangkan apa yang ada dalam hati kita tentang tatayur itu? Kata Nabi, wa innallaha yudhibuhu bitawakkul. Allah akan menghilangkan perasaan sial itu dengan cara bertawakal. Mula awake dhewe diajari dening Kanjeng Nabi nek medal ngriya kan maca dikira apa Pak? Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwata illa. Keluar rumah kaki kiri bismillah. Bismillah itu artosipun diawali kali huruf ba, artinya apa? Bismillah, dengan mengharapkan pertolongan kepada Allah dengan perantara nama-namanya. Jenengan mas bismillah itu Pak, sudah ada unsur doa memohon pertolongan. Niki. Bismillah. Terus tawakkaltu Allah. Aku berserah diri kepada Allah, totalitas. La haula, tidak ada daya di dalam diriku untuk mencari manfaat atau mendapatkan manfaat. Contohnya berobat, tidak ada daya bagi untuk mendapatkan kesembuhan. Contoh cari rezeki, tidak ada daya bagiku untuk mendapatkan rezeki yang saya harapkan. Wala quwata, tidak ada kekuatan bagiku terhindar dari mara bahaya, musibah, kerugian, illa bil, kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi kita keluar rumah itu sudah membaca
doa tersebut, zikir tersebut yang ada unsur tawakal kepada Allah, maka Allah akan menghilangkan perasaan tasaum. Apa itu? Perasaan merasa sial karena melihat tertentu, mendengar atau meyakini tertentu, itu dengan cara tawakal kepada Allah. Nek mboten tawakal mboten badhe ilang. Mila punika jenengan bida kerja bismillah tawakkaltu Allah la haula wala quwata illa billah, budal tekan dalan enek ula weling lewat telusur menawi tiyang gene awake dhewe diyakini kuwi lagi meling, kuwi diweling apa ya ngerti ula meling apa. Nah akhirnya karena kita sudah tawakal, nggak peduli ada ulo, nggak peduli ada kucing lewat, nggak peduli ada burung yang bersuara, sudah aku serahkan kepada Allah. Karena kesialan ya atau suatu bahaya yang kita dapatkan semua dengan takdir siapa? Allah. Kita serahkan kepada Allah. Ketika panjenengan membaca zikir itu ketika keluar rumah, langsung dijawab sama Allah. Hudita wa kufita wa wuqita. Sungguh engkau telah dibimbing kepada apa yang diridhoi oleh Allah. Sungguh engkau telah dicukupi oleh Allah. Sungguh engkau telah dijaga oleh Allah dari segala macam mara bahaya dan gangguan setan. Sampai setan itu apa? Tanah hasyatin atau tanah hasyaiton. Setan itu nyingkir. Ngomong sama temannya, bagaimana mungkin kamu akan menyesatkan orang yang sudah dijaga oleh, diberi petunjuk oleh Allah, dicukupi dan dijaga. Setan tidak kuasa. Loh niki Pak, itu walaupun zikir singkat tetapi manfaatnya padat. Maka panjenengan sebelum aktivitas keluar rumah, kaki kiri jelek doa zikir bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Berangkat kerja ya, berangkat aktivitas, serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Wala safara. Maka Bapak Ibu, nek ten gene dhewe Muharram, kalau seandainya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup, melihat umatnya menganggap sial bulan Muharram atau bulan Syuro ini, maka tentunya beliau akan bersabda, wala muharrama, hei kaum muslimin, tidak ada bulan Muharram yang mendatangkan kesialan, tidak ada. Jangan kau anggap bulan Muharram itu bulan jangan ya. Bulan Muharram bulan yang baik. Nyata. Niki. Baik untuk mendirikan rumah, ngijabe anak, sunatan, gitu, dan sebagainya. Lah jare anu Mas, engko nek nikahe ning wulan Syura jare engko nek ra rukun, engko nek akhirnya ora awet. Pak, Bu, mang cek ten kantor pengadilan agama. Orang-orang yang proses cerai atau nuntut cerai itu rata-rata nikahnya di luar bulan Syuro. Nggak percaya? Karena apa? Karena mayoritas secara kenyataan nikahnya orang daerah kita di luar bulan Muharram. Ada Muharram tapi sedikit. Nyatanya ya bisa. Karena memang rumah tangga itu bisa pisah, dan itu juga belum tentu jelek. Terkadang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Seseorang mungkin suaminya kurang perhatian sama istrinya, haknya nggak dipenuhi, ya. Seperti itu, baik hak lahir ataupun batin, ya toh, ya toh. Atau sebaliknya istrinya tidak memenuhi haknya suaminya,
Ibaratnya suami itu punya istri seperti nggak punya istri, gitu. Itu bisa menyebabkan retaknya rumah tangga. Terus akhirnya berkepanjangan. Ya. Terus akhirnya nuntut misalnya cerai. Itu sebabnya. Bukan karena dulu nikahnya di bulan ini dan itu tidak ada. Ya. Maka dalam Islam mboten enten mengatakan kalau wau ya, bulan Muharram bulan yang baik. Mungkin yen badhe mantu kita misalnya pun hijab ke anake, kula kan ceramah insyaallah kula gelem. Gitu. Asalkan nggih mboten barengan gitu loh. Nggih. Saya sering Pak ceramah di bulan Muharram itu. Ya alhamdulillah mereka karena memang hal itu rumah tangga itu akan baik sakinah mawaddah warahmah ketika betul-betul masing-masing memperhatikan hak dan kewajiban atau hukum-hukum dalam rumah tangga. Mengatakan. Nah itu Bapak Ibu para jamaah, jadi jangan diyakini bulan Muharram itu membawa kesialan bagi orang yang ingin menikahkan anaknya, bagi orang yang ingin mendirikan rumahnya, bagi orang yang ingin aktivitas yang lainnya. Tidak ada. Ya. Silakan aktivitas. Ya. Dan sekali lagi bukan bulan kesialan. Justru bulan Muharram bulan berkah. Kenapa? Karena bulan haram. Kebaikan-kebaikan di bulan haram akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan Bapak Ibu, enten pitakenan? Ada pertanyaan? Sebelum saya tutup. Hidup dan mati karena Allah. Oh nggih. Jadi gini Pak, takut itu ada beberapa macam. Satu, takut yang sifatnya tabiat. Contoh, jenengan kali geni wedi mboten? Wedi to? Itu takut. Takut yang tabiatnya manusia wedi karo geni niku enggak apa-apa. Takut dengan binatang buas karo ulo. Wedi mboten? Karo boyo, karo singa. Nek jenengan wedi karo singa, nyedak napa mlayu? Nek nyedak gletak. Niki itu takut yang boleh. Takut ketinggian, ayo bayuben. Takut naik pesawat. Anda takut seperti itu tidak dosa. Termasuk ya, takut ketularan tadi. Maka Nabi mengatakan firra minal majzum, larilah kamu dari penyakit menular. Firaraka minal asad, seperti takutnya kamu terus lari dari singa, gitu. Maka itu takut yang nggak apa-apa, takut yang boleh. Ya. Sehingga ketika ada daerah yang kena wabah tadi, kita nggak boleh masuk. Ya. Karena takut kalau ketularan. Mana ketularan, akhirnya meremen kemana-mana, gitu loh. Jadi itu takut yang diperbolehkan. Takut yang sifatnya tabi'i. Ada yang takut sifatnya haram, yaitu orang yang takut sampai meninggalkan kewajiban, gitu ya. Maka itu haram. Yang ketiga takut syirik. Takut syirik Pak. Contohnya apa? Takut kepada orang mati. Itu bisa syirik. Loh, kok iso Mas? Lah nggih jenengan wedi karo benda mati, karo wong mati. Wong mati ki ora iso apa-apa kok. Wong mati ki ora obah medeni nek urip. Lah nggih.
Orang mati itu tidak bisa apa-apa. Orang mati itu kondisinya seperti ayam mati, kambing mati, seperti itu. Mandi dimandiin, dikafani, diantar ke kuburan, nggak bisa berjalan sendiri. Barang mesti kubur kok malah diwedeni. Gitu. Itu loh ketika masih kelihatan meger-meger, cek dipocong, orang iso apa-apa, diantar ke kuburan, bareng wis dikubur kok malah diwedeni. Wedi aku karo wong mati. Maka ndak boleh. Ya. Itu takut yang bisa menyebabkan kesyirikan. Atau takut kepada makhluk, ya akhirnya dengan takut itu dia beribadah kepada makhluk tersebut. Ya. Dia merendahkan diri, ngasorakan diri ini pun. Akhirnya pun ibadah manembah dumateng tiyang punika. Contohnya pun wedi karo Firaun nalika semanten. Sujud, rukuk, nyembah. Itu syirik. Ya. Maka ada tingkatan-tingkatan rasa takut. Kalau yang tadi itu takut sifatnya tabi'i. Ya, tabi'i. Artinya tabiatnya manusia itu ada rasa takut ya yang tidak berdosa, takut api, takut tenggelam, takut jatuh dan sebagainya. Ya. Gitu Pak nggih? Paham Pak? Maksudnya gini Pak, karena dia percaya dengan Allah, sehingga malah dia tidak takut dengan kasus itu. Allah kan menurunkan syariat. Ya. Allah itu menurunkan syariat. Bukan berarti kok kita nggak takut hanya kepada Allah, kemudian kita nekat. Nggak bisa. Itu malah kena ayat wala tulku biaidikum ila tahlukah. Kamu jangan menjerumuskan dirimu pada kebinasaan. Kan gitu. Jadi itu keberanian yang istilahnya apa? Konyol. Keberanian yang konyol. Allah turunkan syariat. Contoh tadi, Nabi mengatakan firra minal majdum firaraka minal asad. Kowe melayu kok. Nabi ngakon melayu kok. Aku enggak takut Nabi. Masa gitu kita? Gitu? Jadi takut kepada penyakit menular itu tabi'i. Tabiat. Jenengan menyelamatkan diri dari ketularan itu boleh selama tidak berada di daerah tersebut. Ngerti lho Pak? Paham? Karena kemarin itu kan banyak yang orang-orang tertentu yang ngeyel, wong paling ketularan ya dari Allah. Mau ketika corona, melebar. Ya semua dari Allah betul. Cuma memang Allah menurunkan syariat. Ya, ada aturan-aturannya. Mungkin kamu itu bukan tawakal tapi apa? Tawakalan gitu ya. Contohnya gini. Karena rezeki dari Allah. Ngapa kita nyambut gawe kan gitu. Seperti itu Pak. Allah perintahkan kita untuk bekerja. Ngapa dadak nyambut gawe? Wah rezeki takdir karo Allah kok. Mana jatahku nang omah ki blu pedudu ya teko dhewe. Gitu. Enggak. Malu usahalah kalian. Wa kullun muyassarun lima khuliqalah. Segala sesuatu akan dimudahkan menuju takdirnya. Takut tapi ada ilmunya. Bukan takut sak karepe dhewe apa niku? Tidak takut ada ilmunya. Bukan tidak takut sak karepe dhewe, bukan ngoten lho. Nggih. Jadi ada tempat-tempatnya ya, ada waktu-waktunya sehingga kapan kita menahan diri, kapan kita bergerak, semua berdasarkan ilmu. Oke? Gitu. Jadi kalau kemarin corona itu kita suruh lockdown, itu asalnya memang ada syariatnya. Boleh. Lockdown. Karena apa namanya, kita kembali kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri gitu.
bertanya kepada alul ilmu. Ilmu kesehatan yang tahu dokter. Ya gitu. Maka hal itu kita tetap sesuai dengan koridor syariat. Itu ya. Makatan Pak ya? Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.